Ada satu hal yang mestinya paling kita khawatirkan. Satu hal yang paling kita khawatirkan. Satu hal yang paling kita takuti kalau kita tidak takut Tuhan. Satu hal yang paling kita takuti kalau kita tidak takut akan Tuhan. Satu hal yang paling kita khawatirkan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan, saudara. Kemana kita mengarahkan hati kita. Kita bisa takut akan Tuhan dan kita juga bisa tidak takut akan Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita juga bisa tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kita mau memilih takut akan Tuhan. Dan saudara harus mulai belajar untuk takut akan Allah. Seperti cinta itu bisa dikembangkan, takut akan Allah juga bisa dikembangkan. Orang yang takut akan Allah secara benar sejak hidup di bumi, ia tidak takut akan Allah ketika di hadapannya. Tapi orang yang tidak takut akan Allah sejak di bumi, ketika di hadapan tahta pengadilan Tuhan akan dalam ketakutan dan kegentaran. Kalau saya katakan, jika sejak hidup di bumi kita takut akan Allah, maka ketika kita di hadapan Allah tidak takut bukan berarti kita tidak hormat. Artinya perjumpaan dengan Allah menjadi sesuatu yang kita nantikan. Kita tidak takut. Justru saat itu yang kita nantikan. Sebab orang yang takut akan Allah sejak hidup di bumi pasti mengumpulkan harta di surga. Artinya pasti membangun karakter sesuai dengan kesucian Allah. Dan ketika kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, maka seluruh keberadaan manusia akan dibuka. Dan berbahagialah orang yang telah membangun karakter Kristus di dalam hidupnya. Dan itu menjadi kehormatan seseorang, kehormatan kita. Kita harus mengembangkan takut akan Allah itu. Dan kalian yang masih muda-muda sangat bersyukur. Melalui pemberitaan firman, kalian didesak, kalian ditekan, dikondisikan untuk takut akan Allah. Dan kalau kalian mendengar, menyambut dan menerima kebenaran-kebenaran ini dengan segenap hati dan mengamalkannya atau melakukannya, kalian mengembangkan hati yang takut akan Allah. Kalian menjadi manusia yang indah di mata Tuhan. Ini nilai di atas segala nilai, saudaraku. Tidak dibutuhkan uang, tidak dibutuhkan kecerdasan IQ. Hanya dibutuhkan ketulusan dan kerinduan hati. Takut akan Allah. Sampai nanti saudara akan tidak mengerti mengapa orang bisa tidak takut akan Allah. Dan mengapa Anda bisa begitu takut dan hormat kepada Tuhan. Sampai saudara tidak bisa menarik perasaan takut akan Allah itu. Tidak bisa. Karena itu menjadi milik yang permanen.
yang menguasai, mencengkeram hidupmu, mewarnai hidupmu. Terus terang saudaraku, saya agak terlambat. Kalau agak terlambat bukan berarti terlambat sama sekali. Nyaris saya terlambat. Walaupun dari muda, saya sudah memiliki insting semacam naluri, ini penting nih. Maka saya tulis satu lagu ya. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Itu saya tulis tahun 1919, sekitar 88-89 atau tahun 1990. Jadi rekaman lagu pertama saya tahun 198 sekian, saya lupa itu. Lagu ini. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Tuhan, ku mau patuhi, dan seterusnya. Tetapi pada waktu itu banyak kebocoran di dalam hidup saya. Banyak kebocoran. Memasuki akhir tahun 1990 ya, saya mulai dikenal orang, khotbah di mana-mana ya. Memang saya sejak muda sudah sering dipanggil untuk kebaktian kebangunan rohani, untuk seminar. Tetapi pada tahun 1990 itu saya mulai khotbah di gedung-gedung besar. Tentu penghasilan saya besar, saudara. Saya mulai naik daun istilah orang dunia. Dan di situ saya tidak berjaga-jaga. Saya tidak waspada. Jadi secara karir saya menanjak, saya naik. Saya juga punya pendidikan yang baik dan dapat predikat yang bagus. Saya punya posisi di sekolah teologi, posisi di gereja baik. Tetapi saya tidak berjaga-jaga. Banyak kebocoran. Sehingga gairah yang mestinya saya kembangkan, spirit, sikap hati yang takut akan Allah itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Sebab ketika kita masih tertarik hal-hal dunia, kita memberi ruangan terhadap kesenangan-kesenangan bagi diri kita sendiri. Kita nggak bisa takut akan Allah secara proporsional. Nggak bisa. Mungkin saudara akan bertanya, apa hubungannya takut akan Allah dengan kesenangan-kesenangan hidup? Oh, sangat bertalian, saudara. Orang yang masih memiliki kesenangan-kesenangan dunia, itu orang yang memiliki ketakutan atau kekhawatiran tanpa dia sadari. Ketakutan, kekhawatiran kalau dia kurang senang jika tidak memiliki sesuatu, jika tidak memiliki sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada ketakutan atau kekhawatiran, ia merasa tidak lengkap, tidak bahagia, tidak puas jika belum melakukan sesuatu atau tidak punya sesuatu. Mestinya kita berprinsip hanya satu yang kutakuti, Tuhan. Jadi kita takut kalau sampai kita tidak takut akan Allah. Jadi kalau kita tidak takut akan Allah, kita menjadi takut akan Allah dengan benar.
Kamu yang masih muda-muda mungkin berpikir bagaimana itu bisa terjadi, Pak. Jiwamu sudah begitu keruh, kotor, rusak oleh apa yang kamu warisi dari keluarga, orang tua, nenek moyang, lingkunganmu. Bahwa yang membahagiakan hidupmu adalah punya uang, punya pacar, seks, jalan-jalan. Tanpa kamu sadari sebenarnya jiwamu sudah dirusak di situ, dibelenggu di situ. Ya tentu berbeda dengan saya yang sudah usia seperti ini, sudah merasakan naik mobil bagus, naik pesawat, bisnis kelas, pergi ke luar negeri. Ya semua benua pernah saya injak. Dan saya bisa menyimpulkan yang kamu tidak akan bisa ngerti. Kesimpulannya dalam bahasa Jawa, ngono tok. Ngono tok. Artinya begitu saja. Orang yang belum pernah punya sesuatu, Anda membayangkan punya sesuatu itu akan berasa bahagia, senang. Padahal kalau sudah punya sesuatu itu ya gitu doang. Kamu lihat orang-orang kaya yang punya mobil harga bukan hanya beberapa miliar, belasan miliar. Sudah punya satu, muncul lagi seri baru, beli lagi, merek lain, beli lagi. Padahal dia belum tentu naikin mobil itu sebulan sekali, belum tentu. Dia sudah punya mobil yang dipakai untuk pergi ke kantor, ya itu saja. Kalaupun pada mulanya dia pakai seminggu 3 kali, 2 kali, terus. Lama-lama sebulan sekali, lama-lama setahun 2-3 kali. Sementara nilai mobil itu makin turun. Turunnya nggak main-main. Setahun bisa 1 miliar, setahun bisa 1 M. Memang ada mobil yang makin lama makin mahal ada. Tapi itu jarang. Nah gitu doang. Semua itu relatif. Saudara makan daging, makan sayur sama saja sebenarnya, relatif. Tidur di atas spring bed mahal, di atas papan keras juga relatif. Yang penting kan tidurnya, nyenyaknya. Makan yang penting kan lidah kita enak, bukan makanannya, tapi lidah kita enak. Relatif. Yang mutlak itu hanya Tuhan. Jadi percayalah, kalau kalian mau percaya, bahwa kebahagiaan sejati itu Tuhan. Tapi yang muda-muda pasti belum mengerti. Tapi kalau mau mengerti, bagus, dan memang harus mau mengerti. Tadi saya katakan kalau saya sudah beda karena saya sudah mengalami, lalu bahasa Jawanya ngono tok, oh hanya begitu. Kebahagiaan sejati kita itu Tuhan. Sampai kita bisa menghayati apa yang sering saya ajarkan dalam kalimat doa. Aku memerlukan Engkau Tuhan lebih dari nafas hidupku. Lebih dari oksigen yang kuhirup, lebih dari air yang kuminum, lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Aku butuh Engkau Tuhan. Nah kalau sampai di kawasan ini, barulah orang menjadi kekasih Tuhan. Dan tidak bisa tidak orang ini takut akan Allah. Jadi kalau orang masih takut, khawatir, merasa kurang lengkap, kurang utuh, kurang bahagia, jika belum punya ini, belum punya itu, belum mengalami ini, belum mengalami itu, dia tidak mungkin takut akan Allah. Kalau saudara yang muda-muda, kalau kalian berani mengikuti nasihat saya walaupun kamu belum mengalami apa yang saya alami, belum menjalani yang saya jalani, tapi kamu berani berprinsip ini, kamu toh gak jadi orang miskin. Kamu tidak akan dipermalukan. Bukan hal yang sulit untuk memiliki rumah, mobil, membalas kebaikan orang tua tentunya, dan semua fasilitas, yang semua itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kita butuh uang banyak, kita butuh fasilitas untuk pelayanan. Tuhan pasti memberikan. Itu bukan tujuan kita.
Coba kalau dari muda seperti Samuel yang hanya berkata, ya Tuhan, kamu luar biasa. Ya, tepuk tangannya belum siap, nggak apa-apa. Harus takut kalau kita nggak takut Tuhan. Jadi jangan merasa tidak lengkap kalau belum punya ini, belum punya itu. Jangan merasa begitu. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Kalau kita berprinsip engkau lebih dari oksigen yang kuhirup, aku butuhkan. Engkau lebih dari air yang kuminum. Engkau lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Kamu akan takut akan Tuhan. Baru bisa hidup suci. Baru bisa lepas dari keterikatan dunia ini. Lakukan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Tadi pada waktu berdoa, tadi dan kemarin-kemarin juga, kalau kalian menyanyi, saya nikmati gitu. Saya nikmati, saya diam, saya menyembah, tapi saya nikmati. Saya merasakan ketulusan kamu. Kamu seperti sebagian besar, sebagian ini seakan-akan belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kau masih begitu muda. Begitu muda, tapi kamu tulus menyanyi. Ya, Tuhan berkenan, Tuhan akan menjagai kamu. Dan suatu hari, kamu akan jadi orang-orang yang luar biasa. Ikuti apa yang saya nasihatkan. Kamu akan jadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Oke, mari kita berdiri, saudaraku sekalian. Besok kita ada doa malam di sini 6:30 malam, hari Jumat. Lalu Sabtu jam 4 kita ada doa bersama, ya. Itu doa bersama terakhir pada waktu untuk doa puasa kita, karena hari Minggunya kita harus kebaktian, ya. Jam 2 ada acara yang mungkin Mas OSTT tidak ikut hadir, ya. Itu hanya untuk WL dan, tetapi saya minta untuk singer, choir juga hadir jam 2, ya. Tapi tidak semua hadir. Tapi jam 4 besok kalian harus hadir, ya. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu. Sekali lagi, apakah Pak Edi, Pendeta Dr. Edi Simanjuntak hadir? Silakan berdoa. Seperti rusa merindukan sungai, merindukan Rajaku, padamu menatap jiwaku. Laku boleh datang memandangmu Tuhan,
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selam. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selam. Katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selam. Katakan tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah selamanya. Bapa yang agung, kami merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Benar Tuhan, kami membutuhkan roh takut akan Tuhan lebih atas hidup kami. Biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi dan menguasai dan memimpin seluruh hidup kami, agar hidup kami sungguh berkenan kepadamu. Dan biarlah firman-Mu menjadi petunjuk-petunjuk bagi hidup kami. Biarlah kami yang mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, membawa pulang dari tempat ini, menjadikan kebenaran-Mu menjadi kesenangan bagi hidup kami. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua dan berkati gereja-Mu. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan, perlindungan dan pengurapan-Mu terus atas hamba-Mu, bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini pelayan-pelayan-Mu, Bapak Pendeta Cornelius Kiong, bersama dengan tim penggembalaan, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di akhir doa puasa malam hari ini, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Sama-sama kita katakan amin.